Pacaran kalian ngeluarin sifat asli gak sih sebenarnya? Sifat aslinya kalian. Peletakan batu pertama itu tidak baik, itu akan runtuh di pertengahan jalan. Ketika mengenal Allah lebih dalam itu, lebih kita tahu oh proses yang baik itu seperti ini gitu. Cinta itu tumbuh ketika itu akad selesai baca. Oke, perkenalkan nama saya Khoirunisa. Usia saya sekarang 26 tahun. Saya sekarang memiliki 2 anak. Anak yang pertama berusia 2,5 tahun, yang kedua 3 bulan. Dulu ketika saya menikah, saya melalui proses ta'aruf. Banyak kok orang yang ta'aruf tapi punya selera yang tinggi. Katanya niatnya ibadah, tapi kok banyak pilih-pilih juga. Itu kodratnya manusia seperti itu ya. Saya pun punya prinsip, saya mau punya suami yang tinggi, mau punya suami yang sudah punya pekerjaan tetap, karena gak mungkin mau makan cinta doang kan gak mungkin. Tetap ya kita punya prinsip, kita harus punya prinsip sebagai wanita dan sebagai laki-laki itu harus punya prinsip. Suami saya juga punya prinsip, dia mau tapi dia gak kesampaian di saya, dia pengen punya istri yang tinggi, tapi saya semeter gak sampai gitu. Jadinya, tapi suami saya kalau saya tanya kenapa akhirnya memilih saya, karena katanya dari kepribadiannya ya, mungkin ketika ditanya-tanya dari sama tetangga, dia nanya sama tetangga, sama teman-teman saya, dia ngulik informasi saya sedalam mungkin, itu dia yang bikin dia yakin gitu. Ini tapi kok banyak kok orang yang ta'aruf tapi punya selera yang tinggi, katanya niatnya ibadah tapi kok banyak pilih. Itu prinsip mas, harus punya prinsip, hidup itu punya prinsip. Kita mau yang seperti apa boleh, mau yang kaya raya juga boleh gitu, mau yang cuma misalnya mau punya yang mau tinggi, mau cantik, itu relatif ya, maksudnya orang itu kan punya pilihan masing-masing. Tapi balik lagi yang paling kita meletakkan pondasi itu adalah di agama. Kalau agamanya, peletakan batu pertama itu tidak baik, itu akan runtuh di pertengahan jalan. Tuh, seperti itu. Pertama itu adalah agamanya. Tiangnya itu adalah pondasi utama adalah agamanya. Yaitu yang pertama saya lihat, si pondasi pertama adalah agamanya gitu. Kalau memang benar ta'aruf itu cara terbaik, terus apa solusinya kalau di tengah jalan tiba-tiba nggak cocok? Gini, saya pernah baca salah satu ayat di Al-Quran ya, salah satu ayat di Al-Quran itu bawalah keluargamu ke jannah gitu, bawalah keluargamu ke surga. Nah, cara menjemputnya seperti apa? Dengan cara yang apa yang terbaik? Gini, tapi maaf ya, saya tidak mau menyinggung orang yang berpacaran atau apa, itu pilihan masing-masing. Di sini saya hanya memberi pandangan tentang ta'aruf gitu. Yang ini, katanya mau ke surga, tapi kalau misalnya ngejemputnya dengan cara yang nggak baik, sama aja dong. Lebih baik kan kita mau ke surga, tapi dengan cara menjemput keluarganya itu dengan cara yang terbaik, yaitu adalah ta'aruf gitu. Kalau pacaran sama aja, misal kan wanita itu adalah perhiasan ya, perhiasan itu pakai etalase, nggak boleh disentuh, cuma bisa ditunjuk doang dari atas gitu, cuma dilihat kilaunya doang kan, kilaunya gitu, ini bagus nih, tapi nggak bisa disentuh perhiasan itu. Kalau kita mau, kalau memang kita mau segera bayar, boleh digunakan. Dalam arti kalau memang kamu mau sama wanita itu, ya nikahi atau temui keluarganya. Kalau memang benar ta'aruf itu cara terbaik, terus apa solusinya? Solusinya kalau di tengah jalan tiba-tiba nggak cocok. Kalau memang ketika baru ta'aruf ya, kalau masalah baru ta'aruf dia nggak cocok tengah jalan, silakan, karena kan ta'aruf itu artinya adalah mengenal. Boleh di kamu tuh siapapun sebenarnya boleh ta'aruf, semua bisa menjalankan ta'aruf gitu. Dan di pertengahan jalan kalau memang dia memang ngerasa kayaknya ini nggak sevisi misi nih sama gue gitu, atau nggak sevisi misi nih sama keluarga juga gitu, boleh silakan. Tapi kalau memang sudah sampai akad, dia tiba-tiba bercerai atau apa gitu, katanya ta'aruf tapi kok bercerai gitu, jangan salahkan ta'arufnya gitu. Memang mungkin jodohnya sampai di situ, atau kita nggak tahu takdir kedepannya seperti apa. Mungkin dia dikasih jeda dulu sama Allah, udah kasih jeda dulu, istirahat, nanti mungkin
setelah itu atau dia berjodoh sama orang lain atau memang berjodoh lagi sama dia gitu. Intinya kita nggak boleh ngejudge ta'aruf itu ya, maksudnya kalau memang di tengah jalan sudah selesai atau bercerai itu, ya itu memang jodohnya sampai di situ sama si orang tersebut gitu. Pernah dengar saya di kajian itu emang ada yang sempat ada yang pokoknya dia marah gitu, maksudnya kenapa kok orang tua saya bercerai gitu, kok orang tua saya bercerai nggak bisa kayak orang tua yang lain gitu, sampai kakek nenek sampai akhirnya meninggalkan satu sama lain gitu. Ya itu katanya memang ada yang sampai jodohnya cuma sampai terhitung setahun 2 tahun gitu. Itu namanya takdir ya, takdir yang nggak bisa kita ubah gitu, yang kita nggak tahu takdirnya seperti apa gitu. Baru kenal udah mau bangun rumah tangga, gimana bisa. Ta'aruf itu kan nggak tiba-tiba ucuk-ucuk ayo nikah yuk sama gue, nggak gitu. Tapi kan memang ada prosesnya. Ta'aruf dulu, habis ta'aruf nazor, habis nazor hitbah, habis hitbah baru akad. Prosesnya panjang, nggak tiba-tiba ayo nikah yuk sama gue atau datang ke orang tua gitu. Ya enggak juga gitu, semuanya kita serahkan ke kitanya, terus ada prosesnya, kita melihat dulu, kita harus tahu, kita pokoknya semuanya ada prosesnya lah, nggak tiba-tiba ucuk-ucuk bangun rumah tangga juga. Saya juga dulu, apalagi saya ya umurnya masih 22 tahun, terhitung sangat masih muda ya, sangat masih belia banget gitu. Orang tua saya juga kaget gitu, yakin mau nikah, yakin mau bangun rumah tangga kan nggak cuma setahun 2 tahun, tapi seumur hidup gitu. Bahkan nanti kamu tuh bakalan ngurus, bukan kamu lagi yang diurus, tapi kamu yang ngurus nanti, ngurus suami, ngurus anak, ngurus semuanya gitu, keuangan segala macam gitu. Tapi gitu akhirnya ta'aruf itu kan cinta itu timbul ketika kita sudah itu ya. Saya sama suami juga belum ada rasa. Ketika akad, setelah akad baru saya dipegang tangannya, baru saya di situ muncul benih-benih. Iya. Terus saya pun iya sama suami pas ketika dia pegang tangan saya sih, pas yang benar kan ketika akad salaman ya sama suami, itu pun saya nggak berani karena itu benar-benar pertama kali dalam hidup saya 22 tahun saya dipegang tangannya sama laki-laki ya itu enggak. Tapi itu benar-benar baru pertama kali dipegang tangan ketika dia kasih cincin itu salaman, itu cinta itu tumbuh ketika itu akad selesai baca. Ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung. Ini yang saya takutkan juga dulu. Nggak tahu namanya, nggak pernah ngelihat orangnya, tiba-tiba saya disuruh nazor, suruh ini mau ada yang mau kenal sama kamu gitu. Tapi ternyata salah ya, maksudnya dalam ngelihat apa kan. Ta'aruf itu kan ada, ya itu lagi-lagi saya bilang ta'aruf itu ada prosesnya semuanya, mulai dari ya itu dari mulai nazor sama orang tua. Saya melakukan nazor itu 2 kali ya, nazor dengan diri sendiri, maksudnya bawa teman, terus dia nazor ke orang tua saya untuk melihatnya dia gitu. Kalau ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung, enggak, karena kan kalau misalnya memang dia nggak cocok, ta'aruf itu kan mengenal, kalau emang nggak cocok ya nggak apa-apa gitu, sudah selesaikan aja gitu, nggak perlu dilanjutkan, nggak perlu memaksakan. Jangan nggak enak ketika ta'aruf itu, jangan taruh rasa nggak enak di dalam hati. Kalau nggak enak misalnya gini, kayak nggak enak, udah kenal nih, udah sampai nazor, masa nggak dilanjutin, nggak enak, malu sama orang gitu, maksudnya sama perantaranya, masa nggak sampai akad sih gitu. Jangan gitu, karena ini kan ke jenjang yang serius. Kalau memang merasa nggak cocok, merasa nggak, ini bukan tipe saya banget, atau ini nggak sesuai sama visi misi hidup saya nanti, ya nggak apa-apa, berhentikan aja, selesaikan, bilang baik-baik, saya nggak cocok sama dia, saya nggak ini sama dia, jadi lebih baik stop aja ta'arufnya gitu, nggak apa-apa. Dan kita nggak boleh ketika ta'aruf itu memang nggak boleh menaruh hati satu sama lain. Kalau udah menaruh hati satu sama lain itu bahaya. Kalau misalnya salah satunya nggak cocok, terus dia yang salah satunya ternyata udah naruh hati, itu malah
iya malah mematahkan hati yang lain gitu. Jadi akhirnya orang tersebut malah nggak kayak kapok untuk ta'aruf lagi. Padahal kalau ta'aruf itu memang harus hatinya sama-sama kita jernihkan. Tujuannya yang kita mau menikah gitu, tujuannya mau menikah. Jadi benar-benar cari pasangan yang memang seideal mungkin, yang sesuai sama kita gitu. Ya jadinya kalau ta'aruf beli kucing di dalam karung enggak ya. Alhamdulillah buktinya, maksudnya saya sama suami kalau kita diskusi malam ya, ketika mau tidur kita diskusi, saya selalu nanya, kamu ngerasa itu gak sih beli kucing dalam karung? Maksudnya kamu ngerasa, kan aku ada nih sifat yang nggak kamu tahu gitu. Bahkan kan kalau ta'aruf itu kemarin saya singkat banget waktunya ya. Mungkin kalau pacaran lama gitu waktunya, kalau pacaran sampai tahun, 2 tahun, sampai bisa nyicil rumah istilahnya. Ya kan, sampai jangka waktunya bisa nyicil rumah, bisa nyicil mobil gitu. Iya, nikah sama orang lain cuma jagain jodoh orang ya. Iya kayak gitu. Tapi nyatanya gini, kalau pacaran saya tanya balik ke GJ ya. Pacaran kalian ngeluarin sifat asli gak sih sebenarnya? Sifat aslinya kalian? Enggak kan? Iya. Iya, ketahuan itu adalah ketika sudah tinggal bareng dan ketika kita ngelihat suami kita marah itu seperti apa. Kita tahu semua sifatnya ketika suami marah. Itu kelihatan semuanya, satu sama lain kelihatan. Karena ketika suami marah itu kan pasti kita keluar juga sifat jelek kita keluar kan. Bagaimana cara nanggepin emosi ke suami gitu, bagaimana ngeluapin itunya gitu ketika itu. Memang ketika sudah tinggal dalam satu atap. Kenapa? Iya betul. Iya. Kalau pacaran aja nggak ngeluarin sifat aslinya, ya daripada pacaran dengan ta'aruf gitu. Sama aja gitu, prosesnya lebih terjaga, lebih mulia buat yang perempuan. Karena perempuan itu lagi-lagi dikatakan berkali-kali dalam Al-Quran itu adalah perhiasan yang harus dijaga. Perempuan itu bagaikan kaca yang kalau dielap itu harus pelan-pelan, harus halus. Kalau kita tekan sedikit, retak semuanya. Itu bahaya maksudnya. Makanya perempuan itu emang sangat-sangat berharga, lagi-lagi sangat-sangat dimuliakan kan sama Allah, sama Rasulullah gitu. Terus itu sih, kalau saya tanya sama suami, merasa gak beli kucing dalam karung? Enggak, karena ya memang itu prosesnya seperti itu. Ketika sudah baru tinggal satu atap, baru ketahuan sifat aslinya seperti apa. Dan tapi alhamdulillah sampai detik ini, setelah mau menginjak 4 tahun pernikahan, alhamdulillah, maksudnya saya ngerasa saya beruntung, maksudnya melalui proses ini, daripada saya pacaran gitu, saya lama sama orang lain, nggak tahu akan nikah atau enggak sama dia gitu. Ketahuan ta'aruf itu ya udah ta'aruf sampai hitbah. Kalau emang nggak mau sama saya udah selesai gitu. Kalau ta'aruf kan seperti itu. Tapi kalau pacaran kan nggak, ditarik ulur dulu. Kalau misalnya mau putus dikasih iming-iming dulu, misalnya gitu kan. Seperti itu. Benar gak sih orang yang ta'aruf itu orang-orang yang gak laku? Gimana menurut kalian? Kalau gini, kenapa? Iya betul, Pak, ta'aruf itu prinsip, apalagi ketika saya sebenarnya timbul keinginan saya untuk ta'aruf itu adalah ketika saya mengenal Allah lebih dalam. Itu sih, ketika mengenal Allah lebih dalam itu lebih kita tahu, oh proses yang baik itu seperti ini gitu ya. Dan saya pun baru dapat hidayah itu untuk mengenal untuk semuanya itu pas SMA akhirnya memutuskan untuk close semua pertemanan dengan lelaki yang maksudnya yang kalau emang nggak penting ya nggak usah diladenin gitu. Kalau emang penting baru saya jawab. Dan saya punya jam malam ya waktu itu, jam malam dalam arti saya punya jam malam untuk menghubungi laki-laki menghubungi saya pun sama ngebalas itu. Kalau lewat dari jam malam itu saya bakal balas besok setelah subuh baru saya balas gitu. Itu sih prinsipnya gitu. Jadinya kalau dibilang gak laku, buat orang yang gak laku, gak juga, enggak lah ya, salah lah ya. Itu sangat-sangat salah lah ya. Buktinya di luar sana
sekarang alhamdulillah maksudnya orang-orang udah mulai mengenal apa tuh ta'aruf, akhirnya untuk memutuskan untuk ta'aruf. Dan itu orangnya juga cantik-cantik ya, maksudnya orang cantik-cantik yang ganteng-ganteng, dalam arti kalau dia pun pacaran hari itu dia laku kok, kalaupun dia mau nikah hari itu pasti ada yang mau nikahin dia kok gitu. Tapi dia memilih untuk ta'aruf karena untuk menjaganya sampai halal, maksudnya sampai prosesnya itu, sampai halalnya itu dengan proses yang baik ya. Zaman sekarang banyak kok orang yang katanya ta'aruf tapi masih suka jalan berduaan. Emang apa boleh? Emang boleh? Itu ta'aruf apa pacaran? Ta'aruf itu nggak ada yang namanya jalan berdua. Ta'aruf itu nggak boleh chat-chatan. Itu namanya, sekarang kita sering ngelihat, maksudnya adalah kasus-kasus yang memang yang chat-chatan melalui DM, misalnya ta'arufnya melalui DM itu saya juga nggak bisa bilang itu salah sih, tapi dalam arti itu bukan, prosesnya bukan seperti itu. Ta'aruf itu nggak ada yang namanya jalan berdua, gandengan, chat-chatan, nanya lagi apa, udah makan apa belum? Iya nggak boleh, karena iya makanya ini bukan ya, ta'aruf tuh nggak seperti itu. Ta'aruf itu memang dia prosesnya benar-benar sangat-sangat terjaga. Kita memang dijauhkan, ya memang tujuan utamanya itu ketika ta'aruf itu adalah kan kita menghindari zina ya. Zina itu kan banyak bentuknya, nggak cuma zina itu dalam arti kalau orang tahu cuma bersetubuh misalnya, zina itu bersetubuh dengan orang yang bukan itu. Tapi zina itu banyak gitu, dan setan itu paling pintar masuk ke celah yang kita tahu nih, kita kayaknya lemah di hati nih, sama setan masuklah dia melalui hati, ditimbulkanlah benih-benihnya untuk pacaran segala macam gitu. Oke. Masih suka jalan berduaan, enggak ya, ini bukan ta'aruf seperti ini. Ta'aruf itu terjaga. Saya pun waktu itu sampai kita fitting baju, terus sampai kita beli souvenir segala macam, itu benar-benar bukan cuma kita berdua yang beli jalan, tapi memang kita berempat sama ibu saya, ibunya dia sama saya. Saya pun kalau naik mobil sama dia saya nggak berani di jok depan gitu, maksudnya di mobil setara sama dia gitu. Saya nggak berani gitu karena sampai sekarang. Kalau sekarang justru mau deket-deket terus ya, karena kan udah halal, udah bebas, karena justru itu berpahala kalau sekarang kan, kalau sudah, iya pegangan tangan aja berpahala kalau sudah nikah kan, ya kayak gitu, ya gitu apa, ya pokoknya kayak gitu ya. Pas lagi beli souvenir juga saya semuanya sama keluarga besar, jadi nggak cuma saya belum pernah selama saya ta'aruf sampai saya sebelum akad itu jalan berdua, belum pernah. Bener-bener semuanya pasti ada orang dan pasti ada yang menemani. Bahkan kita kalau calon datang ke rumah untuk misalnya dia orang tuanya habis kemana nih, terus dia inget bawain oleh-oleh gitu, itu udah proses hitbah ya, udah proses hitbah, bukannya baru ta'aruf terus nazar, enggak, tapi udah sampai hitbah, dia ngasih sesuatu. Itu saya nggak pernah nemuin dia. Itu saya kalaupun nemuin cuman udah saya keluar sebentar ngasih minum, setelahnya saya balik ke kamar lagi, udah saya nggak pernah apa ya, iya nggak, karena saya ngerasa kayaknya nggak ada lah yang dia pengen tahu dari saya. Maksudnya kamu boleh cari tahu dari sebanyak-banyaknya orang gitu, nggak perlu tanya saya seperti apa orangnya ke orangnya langsung, tapi silakan tanya tentang saya itu ke semua orang yang kamu pengen tahu gitu. Sampai dia nanya ke tetangga saya juga, ke tetangga, ke saudara-saudara, pokoknya orang-orang yang pernah bermuamalah sama saya.